Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Hauzah Ilmiah Al-Mustafa, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang salib dan invasi Mongol. Kita pertama-tama lihat apa yang terjadi dengan perang salib. Perang salib atau Crusade War adalah salah satu titik penting dalam sejarah politik Islam dan sejarah peradaban Islam. Karena sampai sekarang perang tersebut masih sering disebut-sebut dalam politik internasional Islam. Perang ini dipicu oleh pembatasan kebebasan berziarah atas Baitul Maqdis yang diyakini sebagai tempat lahirnya Al-Masih atau Yesus dalam kepercayaan Kristen yang diberlakukan oleh penguasa Seljuk. Jadi ada pembatasan kebebasan berziarah yang diberlakukan oleh penguasa Seljuk atas orang-orang Kristen. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyuruhkan umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci dalam rangka memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Islam dari Bani Seljuk. Nah, ini ada beberapa periode yang perang salib ini. Yang pertama adalah periode perang salib yang pertama. Kita lihat sejarahnya bahwa sebelumnya ketika Palestina berada di bawah kendali penguasa Fatimiyah, toleransi yang sangat tinggi ditunjukkan oleh dinasti Fatimiyah. Sebagai tempat lahirnya banyak agama, Palestina memang menjadi tempat suci untuk 3 agama, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh agama, bahkan para nabi yang itu makamnya itu di Palestina. Makamnya, tempat lahirnya itu di Palestina. Dan itu nabi-nabi yang diakui oleh 3 agama besar dunia ini, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Akan tapi ketika Palestina direbut oleh Seljuk, jadi Seljuk dengan Fatimiyah ini pernah berperang. Saat itu Fatimiyah kalah dan sebagian kawasannya itu diambil alih oleh Seljuk. Dan pada akhirnya Fatimiyah kalah ya, akhirnya hancur di tangan para tentara Seljuk yang kemudian mendirikan daulah tersendiri yang bernama Daulah Mamluk atau Mamalik. Nah, ketika Palestina direbut oleh Seljuk, penguasa baru itu memberlakukan larangan berziarah kepada orang Kristen. Itulah yang disebut-sebut sebagai pemicu kegeraman orang-orang Kristen. Maka berkobarlah perang salib 1. Tentara yang menggunakan simbol salib ini dan karena itu disebut tentara salib memperoleh kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya tahun 1099 mereka berhasil menduduki Baitul Maqdis. Selama sekitar 45 tahun tentara salib mampu terus bercokol di sejumlah kawasan Islam. Singkat ceritanya, Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Mamluk yang kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir setelah menumbangkan dinasti Fatimiyah ya, itu kemudian mengobarkan perang dalam rangka merebut kembali Yerusalem. Jadi kalau dalam sejarahnya sebenarnya itu ketika Seljuk itu berkuasa, mereka mengangkat orang-orang para mantan budak gitu yang baru diberdekakan, sebagian besarnya adalah orang-orang Turki, menjadi pejabat-pejabat militer, dan mereka lah yang kemudian sangat berpengaruh, sangat memiliki peran dalam perang salib ini. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi mengobarkan perang dalam rangka merebut kembali Yerusalem. Pada tahun 1187, pasukan Al-Ayyubi mampu mengusir penguasa Kristen di Yerusalem yang telah menguasai Palestina selama 88 tahun. Tentara salib lalu menyusun rencana serangan balasan. Tahun 1189 mereka berhasil merebut kawasan Akka, Suriah, akan tetapi mereka gagal merebut Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Sulhur Romlah. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Palestina tetap berada di bawah kekuasaan pasukan Salahuddin, tapi orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Nah, kemudian tentara salib kembali mencoba merebut Palestina, kali ini melalui Mesir dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Pada tahun 1219 mereka berhasil menduduki Dimyat atau yang berada di kawasan Mesir ya. Dinasti Ayyubiyah dengan pasukan Kristen membuat perjanjian. Isinya antara lain
tentara salib melepaskan Dimyat, sedangkan Palestina diberikan kepada orang-orang Kristen. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di Palestina. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh tentara Islam yang berasal dari dinasti Ayyubiyah pada tahun 1247. Nah, itu adalah sejarah ringkas dari peristiwa Perang Salib. Akibat adanya Perang Salib ini, walaupun umat Islam pada akhirnya berhasil mengusir tentara salib, itu kan Perang Salib itu adalah perang di mana orang-orang Kristen, tentara Kristen itu merebut dan menduduki kawasan-kawasan Islam yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Islam. Nah, setelah terjadi kekalahan, kemenangan, silih berganti, peperangan di sana sini selama bertahun-tahun, lebih dari 100 tahun. Nah, pada ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang-orang tentara salib itu berhasil diusir ya. Mereka kembali ke Eropa, dan kawasan-kawasan yang sempat diduduki oleh orang-orang Kristen itu kembali dikuasai oleh orang Islam. Jadi meskipun demikian, tapi kerugian yang diderita oleh umat Islam sangat banyak karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam. Jelas sekali ya, karena terjadi di kawasan Islam kan ya. Sehingga apa yang terjadi di sana? Banyak sekali bangunan dan sistem sosial politik yang porak-poranda. Banyak sekali kawasan tempat-tempat yang hancur, lebur. Bayangkan lebih dari sekitar hampir 200 tahun ini terjadi perang di kawasan Islam, dan terjadi banyak sekali kerusakan di kawasan-kawasan tersebut. Di sisi lain, meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam Perang Salib, akhirnya kan mereka kalah ya, mundur ya dan kembali ke Eropa. Namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang jauh lebih maju dibandingkan mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa perkenalan mereka dengan peradaban Timur Islam yang itulah yang menjadi fondasi dasar Renaissance di Barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke Barat, terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan sistem etika. Fenomena Orientalisme mewarnai perjalanan ajaran Islam sejak semakin intensnya hubungan antara Islam dan Barat, terutama setelah usainya Perang Salib. Jadi kalau kita belajar tentang Orientalisme, kapan itu dimulainya? Sebenarnya sejak zaman dulu. Akan tetapi intensitas Orientalisme, yaitu ketika orang-orang Barat mempelajari dunia Timur, dalam hal ini adalah dunia Arab dan dunia Islam, itu dimulainya itu sejak terjadinya setelah selesainya Perang Salib. Nah, dalam beberapa hal hubungan itu sedemikian erat sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kedua pihak. Islam sering menjadi pihak yang inferior dan lebih banyak diposisikan sebagai objek, maka dalam beberapa hal Islam menjadi pihak yang dirugikan oleh hubungan yang terjalin tersebut. Gagasan pemikiran Orientalisme itulah yang memberikan kesan sangat besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap dunia Islam dan dunia Arab. Persepsi apapun yang muncul di Barat dan komunitas Kristen terhadap Arab dan Islam semuanya berasal dari analisis kaum orientalis terhadap Islam dan Arab. Dan sekali lagi bahwa itu dimulainya, intensitasnya itu dimulainya sejak Perang Salib selesai. Nah, kita sekarang masuk ke invasi Mongol. Invasi Mongol atas dunia Islam sebenarnya adalah bagian dari rangkaian invasi pasukan Mongol ke berbagai kawasan Asia, dan dunia Islam menjadi salah satu korbannya. Mongol sendiri menjadi bangsa yang sangat kuat dan ditakuti setelah bangsa tersebut dipimpin oleh seorang bernama Genghis Khan. Bangsa Mongol di bawah Genghis Khan dan anak keturunannya mampu menaklukkan hampir seluruh wilayah Asia, termasuk juga sebagian besar wilayah Islam. Penyerangan ke wilayah Islam itu dimulai melalui daerah Khawarizmi yang sekarang ini dikenal sebagai kawasan Uzbekistan. Terjadi pada tahun 1209, akan tetapi mereka dipukul mundur oleh Sultan Alauddin, penguasa Khawarizmi. Pasukan Mongol kembali ke negara asal mereka untuk melatih pasukannya dengan intensif. 10 tahun kemudian, 1219, mereka akhirnya berhasil mematahkan perlawanan kaum muslimin. Mereka masuki Bukhara, Samarkand, Khorasan, Hamadan, Qazwin sampai ke perbatasan Irak. Akan tetapi ketika akan menaklukkan Baghdad yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah, mereka kehabisan amunisi dan kembali ke Mongol. Sejarah mencatat bahwa sepanjang penaklukan itu tentara Mongol melakukan berbagai macam kerusakan. Mereka melakukan pembakaran atas berbagai macam teks, manuskrip, kitab-kitab termasuk Al-Quran ya.
Mereka memperbudak wanita, meruntuhkan masjid, membakar gedung-gedung dan lain sebagainya. Dalam perjalanan pulang itulah pada tahun 1227 Genghis Khan meninggal dunia. Sebelum meninggal ia membagi kekuasaannya kepada anak dan keturunannya. Anak bungsu Genghis Khan adalah Tolai yang kemudian punya anak laki-laki sangat kejam bernama Hulagu Khan. Pada tahun 1253 Hulagu Khan bergerak dari Mongol memimpin pasukan berkekuatan besar untuk membasmi kelompok Hashashin atau milisi sekte Karamitoh Syiah Ismailiyah. Sekaligus menyerang kekhalifahan Abbasiyah. Mereka menyapu bersih semua yang mereka lewati dan yang menghadang perjalanan mereka, menyerbu semua kerajaan kecil yang berusaha tumbuh di atas puing-puing imperium Shah Khawarizm. Hulagu Khan meluluh lantakkan sejumlah besar benteng Hashashin, termasuk Puri, induk di Alamut di perbatasan Irak. Setelah berhasil menguasai kawasan sekitar Baghdad, mereka bergerak ke arah Baghdad pada awal 1258. Hulagu berhasil menembus benteng kota Baghdad. Mereka lalu bergerak ke dalam kota dan mengepung istana. Dan dengan tipu daya menawarkan perdamaian dan keamanan, Hulagu Khan berhasil membujuk Khalifah Al-Mu'tasim agar mau keluar dari istana. Di luar istana, rombongan Khalifah dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan ini maka berakhirlah kekuasaan Bani Abbas di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dalam sejarahnya itu diceritakan dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui oleh tentara Mongol tersebut. Nah, dari Baghdad pasukan Mongol di bawah komando Kitbuga bergerak ke Syria, Mesir. Tahun 1260 mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Saat melintasi Jordania, pasukan ini bertemu dengan pasukan Mamalik atau Mamluk yang dipimpin langsung oleh Qutuz dan Baibars di Ainu Jalut. Pertempuran dahsyat terjadi dan pasukan Mamalik berhasil menghancurkan tentara Mongol. Nah, ini adalah dampaknya dari sisi peradaban. Jadi kita ini kan konteksnya adalah sedang membahas tentang sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, ini sebelumnya kita tadi di awal membahas tentang perang salib yang dampaknya merusak peradaban yang sudah dibangun sebelumnya secara susah payah oleh kaum muslimin, akhirnya hancur. Dan diderita oleh kaum muslimin setelah mereka mendapatkan invasi dari pasukan Mongol. Dampak dari invasi Mongol adalah hancurnya sebagian besar bangunan warisan peradaban, masjid, madrasah, istana, dan lain-lain di kawasan Irak hingga ke timur. Kehancuran seperti ini tidak berlaku pada kawasan Islam di Syam, di Palestina, Mesir, dan Andalusia karena invasi Mongol tidak sampai ke kawasan-kawasan tersebut ya. Sebelumnya kita lihat ya bagaimana gambar-gambar yang menunjukkan sisa-sisa kebudayaan atau peradaban yang dibangun oleh kaum muslimin yang berada di kawasan Syam, di kawasan Syria ya, di Damaskus, kemudian juga di Mesir. Sampai sekarang sisa-sisanya masih bisa kita lihat. Bangunan-bangunan yang dibangun di zaman itu masih sampai sekarang masih tetap megah berdiri. Dan juga di Andalusia gitu. Itu masih ada sisa-sisa bangunan tersebut sampai sekarang. Dan menjadi salah satu destinasi wisata spiritual. Nah, itu tidak hancur bangunan-bangunan tersebut di kawasan-kawasan barat ya, karena di tempat tersebut tidak sampai menjadi korban dari invasi Mongol. Nah, hal yang sama juga yang terjadi pada kitab. Jutaan kitab sebagai warisan peradaban dan budaya Islam juga dihancurkan. Kita hanya mengenal bahwa misalnya dalam sejarah disebutkan dalam catatan sejarah yang masih utuh yang di kawasan Mesir, di kawasan Suriah, Syam ya, dan juga di kawasan Andalusia bahwa pernah ada kitab-kitab ini gitu kan ya. Atau misalnya yang sudah ada salinannya atau yang pernah dituliskan dan kemudian tulisannya itu disimpan di kawasan-kawasan barat ya. Hanya disebutkan saja bahwa di sana diisyaratkan, misalnya disebutkan bahwa ini adalah mengutip karya siapa gitu, yang ternyata kitabnya nggak ada. Kenapa kok kitabnya nggak ada?
karena memang kitabnya termasuk di antara salah satu korban dari keganasan pasukan Mongol. Tapi kemudian salah satu dampak yang lainnya adalah munculnya peradaban Islam baru yang dibangun di kawasan-kawasan tersebut. Karena peradaban, kebudayaan sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya itu selalu bersifat dinamis, selalu berkembang, sehingga ketika dihancurkan maka selalu muncul yang namanya peradaban-peradaban baru atau kebudayaan-kebudayaan baru di atas puing-puing kehancuran tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.